Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fikri Aziza dari kelas D dengan NPM 2008 10 10 140. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat mengenai operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan determinan matriks dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Berikut penjelasan dari saya mengenai program yang saya buat untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan determinan matriks dengan bahasa pemrograman Java. Baris pertama, backtick yuk bisa yuk merupakan direktori dari Java yang berfungsi untuk menyimpan file yang berekstensi kelas dengan nama yuk bisa yuk. Baris kedua, import Java Util Scanner merupakan salah satu sintaks wajib yang harus ada di Java yang berguna untuk mengimpor library yang dibutuhkan program, dan import Java Util Scanner juga berfungsi untuk memasukkan fungsi scanner pada program. Kemudian baris ketiga, public class yuk bisa yuk merupakan pembuatan kelas dengan nama yuk bisa yuk. Kemudian baris keempat, public static void main string args merupakan titik masuk program yang mana jika tidak ada sintaks ini maka program tidak akan berjalan atau tidak bisa dieksekusi. Selain itu, sintaks ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, mengingat Java tidak bisa membaca fungsi main tanpa ada parameter dari string args. Kemudian baris kelima berfungsi untuk mendeklarasikan variabel yang saya gunakan pada baris selanjutnya. Dan pada saat mendeklarasikan ini, saya menggunakan tipe data integer. Selain itu, variabel F sendiri berfungsi untuk looping kolom pada matriks. Variabel I berguna untuk looping baris pada matriks. Variabel Q berguna untuk jumlah kolom matriks pertama. Variabel O berguna untuk jumlah baris matriks kedua. Variabel N berguna untuk mendeklarasikan nilai pada determinan matriks, yang mana saya menggunakan array 2 dimensi dengan tipe data double. Kemudian variabel B berguna untuk jumlah kolom matriks kedua, variabel L berguna untuk looping operasi perkalian, variabel S berguna untuk jumlah baris matriks pertama, variabel W berguna untuk looping kolom pada determinan matriks, variabel Z berguna untuk looping baris pada determinan matriks. Kenapa tidak menggunakan F dan I? Karena looping yang digunakan determinan matriks berbeda dengan looping yang digunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian. Mengapa berbeda? Karena pada determinan matriks, user menginputkan satu nilai dari kolom dan barisnya. Tidak seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian yang bisa dikelompokkan menjadi satu. Kemudian variabel pilih digunakan untuk proses switch case nanti. Kemudian baris ke-6 berfungsi untuk mendeklarasikan array 2 dimensi dengan nama matriks underscore 1 yang dapat menampung nilai sebanyak 15. Array sendiri dipilih karena pada tipe ini bisa menampung nilai yang banyak dan beragam. Kemudian baris ke-7 berfungsi untuk mendeklarasikan array 2 dimensi dengan nama matriks underscore 2 yang dapat menampung nilai sebanyak 15. Kemudian baris ke-8 berfungsi untuk mendeklarasikan array 2 dimensi dengan nama hasil yang dapat menampung nilai sebanyak 15 juga. Baris ke-9 berfungsi untuk memperoleh input dari user atau membaca inputan dari user. Kemudian baris ke-11 berfungsi untuk menampilkan tanda sama dengan pada saat saya running nanti.
Baris ke-12 berfungsi untuk menampilkan kata menu pada saat saya running nanti. Baris ke-13 berfungsi untuk menampilkan tanda sama dengan pada saat saya running nanti. Baris ke-14 berfungsi untuk menampilkan kalimat satu titik penjumlahan matriks pada saat saya running nanti. Baris ke-15 berfungsi untuk menampilkan dua titik pengurangan matriks pada saat saya running nanti. Baris ke-16 berfungsi untuk menampilkan kalimat 3 titik perkalian matriks pada saat saya running nanti. Baris ke-17 berfungsi untuk menampilkan kalimat 4 titik determinan matriks pada saat saya running nanti. Baris ke-18 berfungsi untuk menampilkan tanda sama dengan pada saat saya running nanti. Kemudian baris ke-19 merupakan sinteks yang saya gunakan untuk membaca nilai dari user. Selain itu, variabel pilih ini juga berfungsi untuk menyimpan nilai dari user itu sendiri. 21. Switch pilih berfungsi untuk mengeksekusi program jika nilai yang diinputkan dari user sama dengan nilai dari statement pada case itu sendiri. Kata pilih pada switch ini menggambarkan ekspresi dari variabel yang bertipe data integer. Kemudian baris ke-22 yang mana sinteksnya case 1 atau mengandung makna opsi 1, yang mana opsi 1 itu adalah penjumlahan matriks. Ketika user memasukkan angka 1, maka yang akan didapatkan user adalah operasi penjumlahan matriks, bukan pengurangan atau perkalian ataupun determinan. Kemudian baris 23-24 berfungsi untuk memasukkan jumlah kolom matriks pertama ke variabel key. 25-26 berfungsi untuk memasukkan jumlah baris matriks pertama ke variabel S. 27-28 berfungsi untuk memasukkan jumlah kolom matriks kedua ke variabel B. 29-30 berfungsi untuk memasukkan jumlah baris matriks kedua ke variabel O. Kemudian baris 33-36 berfungsi untuk looping F dan I atau looping kolom dan baris pada saat masukkan elemen matriks underscore 1 yang mana nilainya atau nilai inputan dari user akan diproses dan disimpan secara langsung pada variabel matriks underscore 1 untuk diproses ke tahap selanjutnya. Kemudian pada baris 39-42 berfungsi untuk looping kolom dan baris atau looping F dan I pada saat masukkan elemen matriks underscore 2 yang mana nilai dari inputan user pada saat elemen matriks underscore 2 ini akan disimpan secara langsung pada variabel matriks underscore 2 untuk diproses ke tahap selanjutnya. Kemudian baris 46 sampai baris 50 berfungsi untuk looping kolom dan baris pada hasil matriks penjumlahan, yang mana looping itu sendiri berfungsi untuk rumus yang dideklarasikan dengan hasil sama dengan matriks underscore 1 ditambah matriks underscore 2 yang mana hasil dari looping ini dan telah melalui proses rumus ini akan ditampilkan pada output nanti dengan spasi.
Kenapa spasi diperlukan? Untuk memberi jarak antara nilai matriks satu dengan nilai matriks yang lain dan lebih terkesan rapi. Kemudian baris 52 ini berfungsi untuk ganti baris atau untuk enternya. Kemudian yang baris 54 ini dengan sintaks break untuk memisahkan operasi penjumlahan dengan operasi setelahnya supaya outputnya nanti tidak kacau dan terkesan rapi. Kemudian baris 55 yang mana sintaksnya case 2 atau mengandung makna opsi kedua, yang mana opsi kedua itu pengurangan matriks. Jika user memasukkan angka 2, maka user akan memperoleh operasi pengurangan matriks. Kemudian baris 56 sampai 57 berfungsi untuk memasukkan jumlah kolom matriks pertama ke variabel key. 58 sampai 59 berfungsi untuk memasukkan jumlah baris matriks pertama ke variabel S. 60 sampai 61 berfungsi untuk memasukkan jumlah kolom matriks kedua ke variabel B. 62 sampai 63 berfungsi untuk memasukkan jumlah baris matriks kedua ke variabel O. Kemudian baris 66 sampai 69 berfungsi untuk looping F dan I atau kolom dan baris pada saat memasukkan elemen matriks underscore 1, yang mana nilai dari inputan user akan diproses secara langsung atau disimpan secara langsung pada variabel matriks underscore 1 untuk diproses ke tahap selanjutnya. Kemudian baris 72 sampai 75 berfungsi untuk looping kolom dan baris pada saat memasukkan elemen matriks underscore 2, yang mana nilai dari inputan user ini akan disimpan secara langsung pada variabel matriks underscore 2 untuk diproses ke tahap selanjutnya. Kemudian baris 79 sampai 83 berfungsi untuk looping kolom dan baris atau looping F dan I pada hasil matriks pengurangan, yang mana nilainya ini akan nilai dari variabel matriks underscore 1 dan matriks underscore 2 akan diproses oleh rumus matriks underscore 1 dikurangi matriks underscore 2, yang mana hasilnya nanti akan disimpan secara langsung pada variabel hasil dan akan ditampilkan pada output nanti dengan disertai spasi. Kemudian baris 85 berfungsi untuk ganti baris atau tombol enter. Kemudian yang baris 87 berfungsi untuk memisahkan operasi pengurangan dengan operasi sebelumnya dan operasi setelahnya supaya outputnya nanti tidak campur aduk atau tidak kacau dan terkesan rapi nanti outputnya. Kemudian baris 88 case 3 atau mengandung makna opsi ketiga, yang mana opsi ketiga itu adalah perkalian matriks. Pada case 3 ini, jika user memilih atau memasukkan angka 3 pada saat running nanti, maka user akan mendapatkan operasi perkalian matriks. Kemudian baris 89 sampai 90 berfungsi untuk memasukkan jumlah baris matriks pertama ke variabel key. 91 sampai 92 berfungsi untuk memasukkan jumlah baris matriks pertama ke variabel S. 93 sampai 94 berfungsi untuk memasukkan jumlah kolom matriks kedua ke variabel B.
95-96 berfungsi untuk memasukkan jumlah baris matriks kedua ke variabel O. Kemudian baris 99-102 berfungsi untuk looping F dan I atau looping kolom dan baris pada saat masukkan elemen matriks underscore 1 yang mana nilai inputan dari user ini akan diproses atau disimpan secara langsung pada variabel matriks underscore 1 yang akan diproses ke tahap selanjutnya. Kemudian baris ke 105-108 berfungsi untuk looping kolom dan baris atau F dan I pada saat masukkan elemen matriks underscore 2 yang mana nilai inputan dari user ini akan disimpan secara otomatis ke variabel matriks underscore 2 untuk diproses ke tahap selanjutnya. Kemudian baris 111-115 ini berfungsi untuk looping kolom dan baris dan untuk looping operasi perkaliannya. Mengapa ini ada 3? Karena perkalian itu mempunyai rumus tersendiri dan tidak bisa langsung seperti operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Rumus itu sendiri yaitu matriks underscore 1 kurang siku F kurang siku L dikali matriks underscore 2 kurang siku L kurang siku I. Ini berguna untuk operasi perkaliannya. Mengingat rumus dari perkalian matriks itu adalah baris dikali kolom, maka pada program ini juga disesuaikan untuk mendapatkan hasil yang benar dan efektif. Kemudian baris 119-121 berfungsi 119-nya berfungsi untuk memesan tempat, looping yang berfungsi untuk memesan tempat pada kolom, kemudian 120 berfungsi untuk looping yang berfungsi untuk memesan tempat pada baris yang mana nanti akan ditampilkan hasil dari operasi perkalian yang sesuai dengan rumus tadi yang disertai dengan spasi. Kemudian baris 123 ini berfungsi untuk ganti baris atau tombol enternya. Kemudian 125 ini berfungsi untuk memisahkan operasi perkalian dengan operasi sebelumnya dan operasi sesudahnya supaya outputnya nanti terkesan rapi dan tidak ada tulisan dari output operasi lain. Kemudian baris 126 yaitu case 4 atau dengan kata lain opsi keempat yaitu determinan matriks yang mana jika user menginputkan nilai 4 maka user akan mendapatkan operasi determinan. Kemudian 127 berfungsi untuk menampilkan masukan nilai N untuk order yang Anda inginkan. Kemudian baris ke 128 itu ada sintak try yang mana sintak try harus bergandengan dengan sintak catch dan statement ini berfungsi untuk mengurung eksekusi yang menampilkan error dan dapat membuat program tetap berjalan meskipun terdapat error tanpa memperhentikannya secara langsung. Kemudian 129 ini berfungsi untuk menyimpan nilai yang telah dimasukkan user
pada saat memasukkan nilai N untuk ordo yang diinginkannya. Kemudian 130 ini mendeklarasikan array 2 dimensi dengan nama HSL dengan tipe data double yang dapat menyimpan nilai sebanyak N. Kemudian baris ke 131 sampai 133 berfungsi untuk memberikan inputan nilai matris ke plus W plus ini untuk kolomnya ke berapa, plus Z plus ini untuk baris ke berapa. Yang mana nilai inputan nanti akan disimpan secara otomatis dengan variabel HSL. Kemudian baris 137 yang mana double determinan sama dengan DTRMN HSL ini berfungsi untuk menginisialisasikan nilai determinan dengan nilai DT dengan nilai yang dikembalikan dari metode DTRMN. Kemudian 138 ini berfungsi untuk menampilkan hasil determinan matriks. Kemudian 140 catch exception ini berfungsi untuk memberikan peringatan kepada user jika salah memberi inputan nilai N yang bernilai kurang dari 1. Jika user menginputkan nilai N kurang dari 1, maka nilai yang akan keluar atau teks yang akan keluar adalah nilai N harus lebih besar dari 1. Kemudian break ini untuk memisahkan operasi sebelumnya dan operasi setelahnya. Kemudian baris 144 default ini untuk memproses program dari inputan user yang lebih dari angka 4. Yang mana ketika user menginputkan nilai lebih dari 4, maka akan tertampil pada outputnya nanti pilihan yang Anda masukkan salah, coba lagi. Kemudian 146 ini berfungsi untuk memisahkan operasi sebelumnya dan operasi setelahnya. Kemudian baris 149 berfungsi untuk menghasilkan nilai determinan ini. Public static double DTRMN ini merupakan fungsi yang dipanggil dari double determinan sama dengan DTRMN HSL. Dan fungsi public static double DTRMN ini harus di luar dari public static void main string args. Kenapa harus keluar? Karena fungsi ini berbeda. Jadi, jika dipaksa untuk gabung, maka akan timbul syntax error. Kemudian 150 baris ke 150 double result sama dengan 0 mendeklarasikan dan menginisialisasikan nilai determinan sama dengan 0. Kemudian 151 sampai 153 berfungsi untuk menghasilkan nilai determinan matriks jika panjang matriks sama dengan 1 atau ordonya sama dengan 1, maka determinan matriks itu sendiri adalah matriks ke 00 atau matriks kolom 1 baris 1. Kemudian baris 155 sampai 157 berfungsi untuk
Hasilkan nilai determinan matriks jika panjang matriks bernilai 2 atau jika matriks berordo 2, maka determinannya diperoleh dari rumus ini. HSL 0, 0 atau atau matriks kolom 1 baris 1 dikali HSL 1 atau matriks kolom 2 dikali baris 2 dikurangi HSL 01 atau matriks kolom 1 baris 2 dikali HSL 10 atau matriks kolom 2 baris 1. Kemudian 159 sampai 167 berfungsi 159 sampai 160 berfungsi untuk mendeklarasikan dan menginisialisasikan variabel letak. Kemudian 161 sampai 167 berfungsi untuk penukaran matrik. Kenapa ditukar? Supaya mempermudah perhitungan nilai dari determinannya. Ini hampir sama seperti OBE, yang mana barisnya bisa ditukar pada saat operasinya berjalan. Kemudian 171 berfungsi untuk menghitung, ini rumus untuk menghitung nilai determinan dari ordo lebih dari 2 atau panjang matriksnya lebih dari 2, maka menggunakan rumus ini. Rumus tersebut menggunakan kelas mat. Kelas mat sendiri dapat dilihat dari ini. Dari kalimat matpau yang biasa digunakan Java pada saat perhitungan akar, perhitungan kuadrat, ataupun sejenisnya. Kemudian return result ini mengembalikan nilai determinan ke metode DTRMN. Kemudian nanti hasilnya akan tercantum atau akan ditampilkan pada determinan matriks sama dengan ini yang ada di baris 138. Oke, mari kita coba apakah ini berhasil atau ada sintaks errornya. Akan saya coba running. Mohon maaf jika proses runningnya lama karena laptop ini masih menggunakan RAM atau memori 2 GB, jadi membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan laptop lain. Ini sudah terlihat runningnya, maka kita coba di operasi penjumlahan matriks terlebih dahulu. Maka saya menginputkan nilai 1 atau angka 1. Masukkan jumlah baris, saya ingin ordo 2, supaya saya mempermudah saya dalam menghitung manual. Ini 2, kalau ordo 2 berarti memasukkan jumlah kolom matriks dan jumlah baris matriks, baik itu matriks pertama maupun matriks kedua, dengan angka 2, jika ingin ordo 2 kali 2. Ini untuk memasukkan elemen matriks underscore 1 ini. Saya mau ini. Oke, mari diperiksa. 2 ditambah 4, 6, 1 ditambah 5, 6, 3 ditambah 3 juga 6, 1 ditambah 4 menghasilkan nilai 5. Maka dipastikan hasilnya ini benar. Mengapa demikian? Karena operasi penjumlahan dapat langsung dioperasikan tanpa ada
syarat khususnya. Kemudian kita coba lagi ya, dengan ordo lain. Misal ordo 4 lah. Tetap di penjumlahan matriks, ordo 4 kali 4 berarti jumlah kolom matriks dan jumlah kolom baris matriks, baik itu matriks pertama maupun matriks kedua, harus dimasukkan angka 4. Maka hasilnya tetap sama. 1 ditambah 5 menghasilkan nilai 6 sama. Kemudian 2 ditambah 1 menghasilkan nilai 3 sama. Kemudian 3 ditambah 1 menghasilkan nilai 4 juga sama. Kemudian 4 ditambah 1 menghasilkan nilai 5, apakah sama? Ya, sama. Kemudian 4 ditambah 0 menghasilkan nilai 4, ya sama. Kemudian 3 ditambah 2 menghasilkan nilai 5. Ya, benar, sama. Kemudian 2 ditambah 3 menghasilkan nilai 5, iya benar sama. 4 ditambah 1 menghasilkan, benar-benar, 1 ditambah 1 menghasilkan nilai 2, iya sama. Kemudian 2 ditambah 2 menghasilkan nilai 4, iya benar sama. Kemudian 3 tambah 1 menghasilkan nilai 4, iya benar sama. Kemudian 1 ditambah 1 menghasilkan nilai 2, iya benar sama. Kemudian 4 ditambah 2 menghasilkan nilai 6, iya benar sama. Kemudian 1 ditambah 3 menghasilkan nilai 4, iya benar sama. 3 ditambah 2 menghasilkan nilai 5, iya benar. Kemudian 2 ditambah 4 menghasilkan nilai 6, iya benar sama. Kemudian 4 ditambah 1 menghasilkan nilai, sorry. Yang 2 ditambah 4 tadi menghasilkan nilai 6, iya benar sama. Kemudian yang 4 ditambah 1 ini menghasilkan nilai 5, maka benar sama. Maka terbukti bahwa rumus ini bernilai benar pada ordo berapapun. Terserah usernya mau ordo berapapun, tetap benar hasilnya nanti. Kemudian kita coba ke case 2 atau opsi kedua, yaitu pengurangan matriks. Masukkan jumlah kolom matriks, saya ingin ordo 2. Maka saya menginputkannya baik jumlah matriks, jumlah baris, dan jumlah kolomnya harus 2. Baik itu matriks pertama maupun matriks kedua. 1, 3, 4, 1, 2 dikurang 1, 1, 1 dikurang 0, 1, 3 dikurang 1 menghasilkan nilai 2, 4 dikurang 1 menghasilkan nilai 3. Maka ini dari sini dapat disimpulkan ini benar-benar. Untuk mengetes lagi kita perlu ordo yang lain, seperti ordo 3. Saya ingin ordo 3. Maka saya menginginkan 2, tetap di pengurangan matriks, tapi berbeda ordo. Ini 3, 3, 3, 3, 3.
Oh, udah. Masukkan elemen matriksnya, berarti saya 3, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1. 3 dikurangi 2 menghasilkan nilai 1, iya benar. 1 dikurang 1 menghasilkan nilai 0, iya benar. Kemudian 2 dikurangi 0 menghasilkan nilai 2, iya benar. Kemudian 1 dikurangi 0 menghasilkan nilai 1, iya benar. 1 dikurangi 1 menghasilkan nilai 0, iya benar. Kemudian 0 dikurangi 2 menghasilkan minus 2, iya benar. Kemudian 1 dikurangi 3 menghasilkan nilai min 2, iya benar juga. Kemudian 1 dikurangi 2 menghasilkan minus 1, iya benar. 1 dikurangi 1 menghasilkan nilai 0, iya benar. Maka dapat dibuktikan bahwa rumus pada baris 82 ini bernilai benar pada setiap ordo yang dimasukkan user, baik itu ordo 2, ordo 3, ordo 4, ataupun seterusnya. Kemudian kita coba ke case 3 atau opsi ketiga. Yang mana itu perkalian matriks. Saya ingin ordo 2 kali 2 dulu. Maka jumlah kolom dan jumlah barisnya harus 2 semua. Tidak boleh berbeda. Apakah ini bernilai benar? Maka bisa dicek dengan rumus baris dikali kolom. Untuk mempersingkat waktu, saya menggunakan matriks kalkulator. Yang ini, matriks kalkulator. Ini mempermudah saya dalam menghitung pada saat pengecekan seperti ini. Akan dibuat seperti ini biar lebih mudah. Ini 3, ini 1, ini 2, ini 1. Kemudian yang matriks B-nya atau matriks underscore 2-nya ini 1, ini 2, ini 3, ini 1. Kemudian kita kalikan apakah benar sama hasilnya atau berbeda. 6755. Iya benar, 6755. Kita coba lagi dengan ordo yang lain seperti ordo 4. 3, kita inputkan 3. Karena case-nya 3, maka kita inputkan 3. Untuk jumlah kolom matriks ini, baik jumlah kolom maupun jumlah barisnya, saya inputkan nilai 4 karena saya menginginkan ordo 4 kali 4 untuk matriksnya. Baik itu matriks pertama maupun matriks kedua.
Kenapa tadi bisa lebih dari 4? Padahal saya tadi menginputkan nilai 4 karena saya tadi menginisialisasikan arraynya dapat memuat nilai sebanyak 15. Dan itu biasanya membuatnya mendatar. Tetapi pada saat prosesnya nanti akan bernilai 0 jika kita menginputkannya lebih dari odo yang telah kita tentukan sebelumnya. Oke, kita buktikan apakah sama atau beda. Kita clean-kan dulu. 4, 3, 2, 4, 5, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 4, kemudian 5, 3, 2, matriks ini atau matriks baris keduanya 1, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 4, 5, 1, 2, 1, 1. Kita kalikan. Sama hasilnya 31, 26, 33, 36, ya sama 30, 21, 33, 37, ya sama 19, 17, 25, 29, ya sama 38, 28, 41, 45, ya sama. Maka terbukti bahwa rumus yang ada di case 3 ini khususnya pada baris ke-115 ini bernilai bernilai benar pada setiap odo yang telah ditentukan user. Maupun itu odo 2, odo 3, odo 4, pasti akan bernilai benar. Karena sudah saya buktikan sebelumnya. Kemudian untuk case 4 ini kita coba. Di inputannya awalnya itu 4 karena case-nya case 4, yaitu determinan matriks. Nilai N untuk ordo yang Anda inginkan, saya menginginkan ordo 2. Kenapa ordo 2? Karena saya ingin menguji ini. Else if-nya. Dua untuk kolom 1 baris 1 saya menginputkan nilai 2, untuk kolom 1 baris 2 saya menginputkan 3, untuk kolom 2 baris 1 saya menginputkan 4, untuk kolom 2 baris 2 saya menginputkan 5. Determinannya dengan min 2 sama. Mari kita coba cek. Bentar. Ini kita bersihkan dulu dengan manfaatkan fitur clean. Ini 2, ini 3, kemudian ini 4. Iya kah? Bentar. Kolom ini yang 3 ya. Ini 3. Iya kan kolom iya. Ininya 4 ya. Ininya 5. Solving determinan. Ya, min 2. Berarti sama. Terbukti bahwa rumus di baris 156 ini terbukti benar untuk hasil
deadline sama dengan 2, atau panjang matriks sama dengan 2, atau matriks ordo 2. Kemudian kita coba di matriks yang berordo lebih dari 2, atau panjang matriksnya lebih dari 2. Kita coba 4, kita coba berapa ya enaknya ya? 3 aja yang mendekati. 2, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, minus 3. Sama. Mari kita buktikan di fiturnya. Kita bersihkan dulu. Untuk kolom 1 ya, kolom 1 baris 1 ini 2, kemudian kolom 1 tetap kolom 1 ini baris 3 ya. Ini ya, tadi ini, yang ini tadi baris kedua kolom 1 baris ketiga. Kemudian yang ini 3, 4, 5. Kemudian yang ini yang kolom 3 baris 1. Ininya 6. Kemudian yang ini 7. Yang ini 8. Kita find determinan. Ya, sama hasilnya minus 3. Kita coba lagi ya. Apakah tetap sama hasilnya? Untuk ordo 4, kalau sama berarti rumus itu benar semua. Yang menggunakan matpau. Ordo 4, ordo yang saya ingat 4. Keempat, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5. Nah, udah. Kita bersihkan dulu. Ini tadi untuk kolom 1 baris 1 bernilai 4, kolom 1 baris 2 bernilai 3, kolom 1 baris 3 bernilai 2, kolom 1 baris 4 bernilai 1. Kemudian yang ini kolom 2 baris 1 bernilai 1, kolom 2 baris 2, yang ini kolom 2 baris 1 bernilai 1, ini kolom 2 baris 2 bernilai 2, kolom 2 baris 3 bernilai 3, dan yang ini kolom 4 baris 3 ya. Kolom 2 baris 4 bernilai 4. Kemudian yang ini kolom 3 baris 1 bernilai 5. Kemudian yang ini bernilai 6. Yang ini berarti kolom 3 baris 3 bernilai 7. Kolom 3 baris 4 bernilai 8. Kemudian yang ini kolom 4 baris 1 bernilai 8. Ini yang berarti bernilai 7. Yaitu kolom 4 baris 2, yang ini bernilai 6. Kolom 4 baris 3, ini kolom 4 baris 4 bernilai 5. Find determinan 0 hasilnya.
maka dapat dibuktikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penukaran matriksnya ya, bahwa rumus yang menggunakan matplow ini terbukti benar pada determinan matriks yang ordonya lebih dari 2, baik itu 3, 4, ataupun seterusnya. Ya, kita coba yang keluar dari menu ya. Kita coba inputkan 7. Hasilnya nanti, ya. Pilihan yang Anda masukkan salah, coba lagi. Berarti yang ini juga terbukti ya. Default system out printer pilihan Anda yang Anda masukkan salah, coba lagi, ini terbukti. Dan kalau ada break, maka tidak akan tercampur dengan operasi yang lain. Kalau tidak ada break, maka operasinya pasti akan tercampur. Dan outputnya tidak akan cantik lagi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, baik itu yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.